Ya, kali ini berjumpa dengan saya lagi dengan materi subject verb agreement. Kenapa materi subject verb agreement? Karena ini adalah bagian penting dalam menjawab soal TOEFL atau EPT, gitu ya. Tes TOEFL itu Test of English for Foreign Language, sedangkan EPT itu English for Proficiency Test. Nah, biasanya kenapa belajar EPT hampir sama seperti belajar TOEFL? Karena sebenarnya kebanyakan soal-soal EPT mengadopsi soal-soal TOEFL. Oleh sebab itu, mempelajari EPT sekaligus bisa dibilang sekaligus mempelajari TOEFL. Nah, di dalam TOEFL ada beberapa hal yang diujikan. Yang pertama itu listening, yang kedua structure and written expression, dan yang ketiga adalah reading. Nah, untuk kali ini saya akan mengambil bagian dari structure and written expression terkait dengan pentingnya mengidentifikasi subjek, verb, dan apakah subjek dan verb itu saling agree atau biasa disebut subject and verb agreement. Oke, kita langsung. Nah, hal yang harus diingat dalam bahasa Inggris terutama untuk tes TOEFL atau EPT, itu ada di dalam tes structure dan written expression itu kita harus tahu bahwa setiap kalimat harus terdiri dari subjek dan verb, gitu ya. Nah, subjek dan verb itu bagian terpenting dalam kalimat. Jika tidak ada subjek, maka bukan sebuah kalimat. Tapi jika tidak ada verb, maka bukan kalimat juga. Begitu ya. Nah, untuk mempermudah pemahaman terkait dengan subjek dan verb, di sini saya membuat sedikit perubahan, di mana istilah verb itu saya ganti menjadi predicate. Ya. Hal ini biasa saya lakukan di kelas karena untuk menghindari pemahaman yang bertumpuk atau gimana, atau misconception terhadap verb itu sendiri, karena biasanya nanti ada materi terkait dengan verb itu sendiri. Nah, untuk mempermudah pemahaman, saya biasanya menggunakan predicate, gitu ya. Jadi biasanya di buku-buku tes TOEFL atau latihan tes TOEFL dia dituliskan subjek dan verb saja. Tapi kalau khusus di yang saya jelaskan, saya menggunakan subjek dan predicate. Jadi istilah verb kita ganti menjadi predicate, gitu ya. Nah, jadi inilah unsur minimal sehingga bisa menjawab soal structure and written expression lewat mengidentifikasi subject and verb. Selanjutnya kita harus tahu apa saja yang termasuk ke dalam subjek. Subjek itu bisa diisi oleh noun atau pronoun, gerund, to infinitive, noun clause, atau noun phrase, gitu ya. Nah, kalau noun itu semua benda, gitu ya. Yang kemudian itu ada noun phrase, itu gabungan dari dua kata atau lebih yang membentuk kata benda. Contohnya misalnya kalau di sini banana, satu kata saja. Nah, di sini yellow banana atau expensive yellow banana. Nah, ini
sudah ada 1, 2, 3 kata. Yang ini 1, 2. Nah, ini disebut noun phrase. Di sini juga noun phrase. Oke. Selanjutnya setelah memahami noun, kita pasti sudah terbiasa dengan yang namanya pronoun. Pronoun ini ada they, we, I, you, she, he, it. Oke. Mungkin hal ini sudah terbiasa dipelajari waktu di sekolah ya. Kemudian gerund itu bisa menjadi subjek. Contohnya sleeping, eating, kata-kata seperti ini bisa menjadi subjek. Atau to infinitive juga bisa menjadi subjek. Ya, to write, to sleep itu bisa menjadi subjek. Selanjutnya terakhir adalah noun clause. Noun clause ini adalah kalau di bahasa Indonesia kan semacam anak kalimat yang ditandai dengan adanya konektor atau penghubung ini. Contohnya that, bisa which, when, dan lain-lain. Oke. Kemudian di sini ada predicate. Nah, ini yang saya bilang tadi untuk menghindari kebingungan terkait dengan verb. Nah, karena di predikat ada verb itu sendiri, baik itu verb 1 maupun verb 2. Seperti contohnya kalau verb 1 itu go atau goes. Nah, verb 2-nya went. Verb 1-nya play atau plays bisa menjadi played gitu ya. Oke. Kemudian ada be. Be itu terdiri dari is, am, are, dan was, were. Oke ya. Auxiliary, kata bantu, itu ada do, does, did not, have, has, had not, semacamnya itu ya. Kemudian modals, contohnya must, can, may, might, will, shall, should, cannot, can't, itu bisa menjadi predicate. Ada juga verb phrase, maksudnya ada gabungan dua kata atau lebih membentuk fungsi sebagai verb. Nah, ini bisa menjadi predikat juga. Contohnya is going, have been sleeping, gitu ya. Oke, ini contoh-contohnya dari apa saja yang bisa menjadi predicate. Kemudian ada agreement. Nah, di sini materi berikutnya terkait dengan agreement. Agreement itu maksudnya bahwa antara subjek dan predicate itu saling sepakat, gitu ya. Contohnya kalimat nomor 1. You is happy. Nah, di sini kalimatnya sebenarnya salah. Kenapa salah? Karena dia menggunakan is. Padahal you itu berpasangannya dengan are. Sehingga kalimat ini semestinya you are happy. Gitu ya. Kemudian kalimat kedua itu the cats are sleeping. Nah, setelah kita lihat ternyata kalimat ini sudah sesuai. Kenapa? Karena the cats itu dia benda jamak, lebih dari satu jumlahnya kan. Kemudian kalau di bahasa Indonesia kan kucing-kucing gitu ya. Nah, kucing-kucing ini menggunakan are. Ini be untuk yang saling untuk kata ganti they. Karena jumlah lebih dari banyak itu pakai they gitu ya. Jadi the cats are sleeping ini sudah sesuai. Begitu. Oke. Nah, inilah agreement. Jadi antara subjek dan predicate itu harus saling sepakat. Nah, pertanyaan di TOEFL atau EPT biasanya ada terkait dengan melengkapi kalimat yang rumpang. Hal ini berkaitan dengan structure.
Bisa saja, kalau ini kan sudah susunan yang sudah lengkap ya, karena dia ada subjek, ada predicate. Ini minimal dua ini ya. Dua ini ada berarti kalimatnya sudah lengkap. Kalau ditambah objek sama komplement itu berarti kalimat yang sangat lengkap gitu ya. Nah, namun untuk soal di tes biasanya itu ada bagian yang dihilangkan. Bisa saja subjek yang dihilangkan atau bisa jadi predikat yang dihilangkan. Nah, kalau hal ini terjadi berarti kamu harus cari pilihan jawaban yang kira-kira bisa menempati posisi sebagai predicate, gitu ya. Atau bisa jadi objek yang hilang atau komplement yang hilang, gitu ya. Nah, ini adalah bagian dari test structure. Oke, contoh. Contoh nomor 1, ini ada kalimat yang hilang. Ada bagian yang hilang. The skin, blanks, body's heaviest organ. Nah, kalau di sini dilihat, karena subjek biasanya ada di awal kan, biasanya. Tapi nggak mesti di awal. Kebetulan untuk di kalimat ini, subjek posisinya ada di awal. Ya. Nah, berarti dia harus ada pasangan predikat. Mana yang bisa menempati posisi sebagai predicate di sini? Oke, yang paling memungkinkan untuk menempati posisi sebagai predikat yaitu delta atau pilihan D. Kenapa? Karena di pilihan D terdapat satu contoh predikat, yaitu is. Untuk mengingat kembali, saya tampilkan lagi di sini. Nah, di sini ada B, salah satunya is, ya. Ini B, salah satunya is. Is bisa berfungsi sebagai predicate. Oke. Oke, jadi pilihan yang paling tepat itu adalah D. Oke ya. Sedangkan pilihan yang lainnya ini tidak ada predicate. Semuanya noun. Ya. Jadi kalau noun tidak bisa untuk mengisi posisi sebagai predicate. Oke, lanjut contoh berikutnya. Contoh berikut yaitu nomor 2. Di sini ada bagian yang hilang di awal. Nah, berarti bagian yang hilang di awal itu apa? Kita cek dulu, ternyata di kalimat ini setelah kita baca ada kata began. Nah, began ini bisa berfungsi sebagai predicate. Gitu ya. Nah, untuk itu berarti bagian yang hilang adalah subjek. Kira-kira mana yang bisa menempati posisi sebagai subjek? Itu kata the flight sama the first flight. Nah, berhubung C dan D ada preposition for sama on, dia tidak bisa menjadi subjek. Gitu ya. Kemudian kita cek lagi pilihan A dan B. Pilihan A ada kata was, sedangkan pilihan B tidak ada. Nah, seperti kita ketahui B tadi, was ini salah satu B, ya kan? Berarti di sini ada predikat. Nah, kalau misalnya kita pilih A, berarti di kalimat ini akan ada dua predikat. Ini 1 dan 2. Nah, berhubung subjeknya cuma 1, berarti tidak memungkinkan untuk ada dua predikat. Berarti pilihan yang paling tepat adalah yang B. Lanjut, nomor 3.
Nah, untuk nomor 3, yang bagian yang hilang ada di awal lagi, kemungkinan adalah subjek lagi, gitu ya. Oke, dan kita lihat di sini sudah ada predikatnya berbentuk kata bantu has, gitu ya. Oke, nah kita lihat seperti soal sebelumnya, ternyata di C dan D ada kata in dan for. Ini tidak bisa membentuk predikat karena dia termasuk preposition. Kemudian di pilihan B ada is, ini merupakan predicate, sedangkan di soal sudah ada predicate, jadi nggak perlu nambah predicate lagi, sehingga yang paling cocok adalah yang A, the human body. Soal nomor 4, ini ada bagian yang hilang di bagian tengah, gitu ya. Nah, cuma kita lihat dulu soalnya bagaimana. Apakah sudah ada subjek? Ya, ternyata di sini sudah ada subjek. The ancestors. Kemudian ada predicate di sini. Lived. Oke. Jadi karena ada subjek dan predicate, berarti sebenarnya kalimat ini lengkap, cuma ada bagian yang dihilangkan. Dihilangkan itu dihubungkan oleh of. Of ini preposition. Nah, setelah preposition harus diikuti oleh noun. Oke. Kita cari mana yang paling memungkinkan untuk diisi A, B, C, atau D. Kita lihat lagi, ternyata di sini ada di pilihan A ada kata were. Were ini merupakan predicate, jadi nggak perlu lagi menambahkan predicate, ya. Oke, whales and dolphins once ini langsung noun ya, noun. Kemudian whales and dolphins were, ini ada were lagi, jadi tidak perlu dipilih. Kemudian yang D, from whales and dolphin once, ini ada preposition. Di sini ada of bertemu dengan from, tidak bisa ya. Maka pilihan yang paling tepat itu adalah yang B. Lanjut nomor 5. Nah, di nomor 5 ini ada life on earth for 3 billion years. Nah, ini ada subjek dan predikatnya kah? Ternyata nggak ada ya, karena ini noun phrase. Ya, dan ini adverb of time, penunjuk waktunya ya. Dan ini penunjuk waktu. Preposition berfungsi untuk menunjuk waktu for 3 billion years. Jadi di sini belum ada subjek dan predikat. Nah, kita cari mana yang ada subject and predicate. Kalau algae dominating, ini masih noun phrase karena ini present participle. Kemudian yang C, dominant algae, ini masih noun phrase juga karena ini adjective, ini noun-nya. Oke. The dominant of algae berarti ini masih noun phrase juga. Kemudian algae dominated, alga mendominasi, ini subjek dan ini predikat. Berarti pilihan yang paling tepat adalah yang A. Nah, kemudian setelah mencari bagian-bagian yang rumpang seperti ini, ada yang bagian yang kosong, kita akan dihadapkan jenis soal yang kedua, yaitu written expression, di mana kita diminta mencari bagian yang salah dari sebuah kalimat. Misalnya ada sebuah kalimat,
subjek, predicate gitu ya, objek, komplement. Nah, di antara sini ada bagian yang salah dan kita harus menemukan yang salah itu. Dan bagian yang salah itulah menjadi jawaban kita. Oke, langsung saja ke soal untuk mempermudah. Nah, di sini di bagian yang digaris bawahi berarti kemungkinan ada yang salah, gitu ya. Kita lihat nih. Oke, untuk kalimat ini, the largest of all the herd animals are the musk ox. Nah, ini kita lihat subjeknya sudah ada atau belum. Ternyata sudah ada ya, subjeknya ini. Oke, ini subjeknya. Predicate-nya sudah ada belum? Iya, ini sudah ada. Ini predicate-nya. Nah, predicate itu sudah ada ya. Oke, ini predicate-nya. Nah, berarti kalimat ini komposisinya sudah lengkap, cuma apakah saling agree atau tidak gitu ya. Di sini ada are, sedangkan subjeknya ada the largest of all the herd animals. Kita jangan terkecoh dengan animals di sini karena animals ada di belakang of preposition, jadi sehingga animals bukanlah subjek yang sebenarnya. Subjek yang sebenarnya di sini ada the largest, yang paling besar atau paling luas gitu ya. Nah, untuk itu predikat yang paling cocok dengan the largest adalah is, karena the largest itu jumlahnya 1. Gitu ya. Sehingga di sini jawaban yang mesti dipilih adalah yang D, karena di D ada kesalahan atau ketidakcocokan antara subjek dan predikat. Gitu ya. Nomor 2, sama kita masih mencari bagian yang kemungkinan salah. Nah, bagian kemungkinan yang salah itu biasanya dikasih garis, gitu ya. Jadi kita lihat di sini subjeknya mana? All of the hoofed mammals. Kemudian predikatnya ada walks, gitu ya. Kembali di sini ada of. Pengecualian karena di sini menggunakan all, gitu ya. All of mammals berarti ini berbentuk plural, gitu ya. Sedangkan di sini plural, predikatnya berbentuk singular atau tunggal. Nah, sehingga kita bisa mengetahui plural dan singular tidak cocok. Semestinya yang ini adalah walks saja. Tidak perlu pakai S. Jadi, jawaban yang harus kita pilih adalah yang B. Lanjut lagi, di sini ada nomor 3. Ada R dikasih garis bawah, how bagian B, causes itu ada C, dan builds up itu bagian D. Nah, karena kita sudah mempelajari bahwa no one itu dianggap singular atau dianggap berjumlah tunggal, makanya sesuatu yang tunggal tidak cocok menggunakan are, gitu ya. Seharusnya menggunakan is. Sehingga jawaban yang yang harus kita isi adalah yang A. Nomor 4 itu ada
desert dikasih garis bawah, kemudian tundra kasih garis bawah, has, dan life. Kita lihat lagi. Nah, subjek dan predikatnya yang mana? Kita perlu hati-hati dengan soal sejenis ini karena di sini ada penanda koma. Penanda koma berarti di sini bukanlah subjek, gitu ya, melainkan cuma semacam komplement, pelengkapnya kalimat, gitu ya. Nah, subjek yang asli ada the plants. Oke, di sini ya. The plants of tundra. Nah, di sini kan subjeknya itu plural. Harusnya di predikatnya ini plural juga. Sayangnya, yang di soal has ini termasuk singular. Nah, karena ini singular dan subjeknya plural, berarti tidak cocok. Semestinya kan plural juga, menggunakan have. Jadi, jawaban yang harus kita pilih adalah yang C. Oke, latihan terakhir terkait ini yaitu soal nomor 5. Di soal nomor 5 ada 4 bagian yang sudah dikasih garis bawah, yaitu of, the, other, dan touches. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, subjeknya yang mana? Subjeknya adalah none of continents. Ini kan ya. Continents. Karena continents continents ini plural, seharusnya touches juga plural ya. Sehingga touches ini predikat tapi berbentuk singular. Gitu ya. Jadi, pilihan yang seharusnya kita pilih adalah bagian D. Oke, demikian belajar kita hari ini. Berikut ini ada latihan pertama, 6 soal rumpang. Kemudian ada latihan berikutnya soal bagian 2, bagian yang kemungkinan salah. Ya, demikian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa pekan depan. Sampai jumpa di lain kesempatan.